Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Permana dengan NPM 123111036 kelas IF 6B dengan program studi yaitu Informatika, mata kuliah Teknik Riset Operasional dengan dosen pengampu yaitu Pak Budiman SNKOM. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan dua tugas UAS Teknik Riset Operasional. Kita langsung saja agar tidak nah, membuang waktu, yaitu soal pertama yaitu tentang metode transportasi dengan basis poin yaitu 50 poin. Di sini untuk kasusnya itu kasus distribusi produk dengan sebuah perusahaan memiliki tiga gudang dan tiga tujuan distribusi, data supply, demand, dan biaya transportasi ditentukan berdasarkan digit NIM Anda. Untuk angka-angka ini sudah saya tambahkan ya berdasarkan NIM saya yaitu 1036 untuk 4 digit belakangnya, tetapi untuk nolnya itu saya rubah jadi 5 atau dari ketentuannya dirubah untuk 0 itu jadi 5, yaitu untuk 4 digit yang sebenarnya yaitu 1, 5, 3, dan 6. Dan ini udah saya totalkan semuanya. Dari jumlah ini sudah saya totalkan. Tetapi ada sedikit kendala ya, dikarenakan jumlah demand terlalu besar dari jumlah supply. Maka untuk melangkah ke metode optimalisasi modi yaitu untuk langkah selanjutnya metode modi, matrik ini wajib seimbang agar perhitungan M tambah N kurang satu atau sel basis valid. Jika tidak seimbang, metode modi ini tidak akan bisa menemukan biaya terendah yang sebenarnya. Oleh karena itu, izinkan saya agar bisa ke langkah selanjutnya yaitu sempurna secara matematis dan saya mendapatkan yang maksimal. Saya akan tetap menambahkan baris dummy atau izinkan saya menambahkan baris dummy yaitu G4 dengan total supply-nya yaitu 103. Lalu nanti untuk ini belum saya tambahkan yaitu data dummy-nya ya. Untuk data dummy nanti kita akan bahas atau ada di bawah ini. Lalu untuk pertanyaan yang pertama yaitu formulasikan model transportasi dalam bentuk matematis. Ini untuk fungsi tujuannya yaitu min Z sama dengan Z X11 ini yang kolom 1 baris 1 untuk 7 ini. Lalu untuk 13 ini yaitu kolom 1 baris 2. Mohon maaf, baris 1 kolom 2. Lalu untuk yang lainnya sama. Kita tambahkan semuanya untuk 0 ini yaitu data dummy ya. Untuk 0 ini yaitu T1, T2, T3-nya itu 0 yaitu ada G4 ya. Namun saya belum tambahkan untuk yang ini karena ini soal aslinya. Kita tambahkan untuk fungsi kendalanya yaitu supply-nya itu X11 ditambah X12 ditambah X13 sama 85. Untuk 85 itu yaitu supply. Lalu kita sama semuanya totalkan yaitu dengan jumlah kolom semuanya totalkan, maka hasilnya kita ikuti yang ini. Data supply di sini yaitu 103 data dummy dan untuk demand-nya kita jumlahkan semua baris. Nah, yang ini dari atas ke bawah kita tambahkan semuanya, maka hasilnya yaitu XIJ lebih besar dari 0. Lalu untuk yang kedua atau yang B yaitu tentukan solusi awal menggunakan metode Northwest Corner Method. Nah, ini untuk metode NCM ini udah saya tambahkannya itu data dummy-nya yang ini. Nah, yaitu 103 untuk supply-nya, untuk tujuan 1, tujuan 2, dan tujuan 3-nya atau dialokasikannya itu yaitu 0. Lalu bagaimana sih cara menggunakan metode NCM ini? Yang pertama untuk metode NCM ini yaitu berurutan atau beralil dari atas kanan. Apabila kolom sebelahnya sudah terpenuhi maka akan pindah ke bawah. Kita harus berurutan ya. Misalkan langsung saja ke sini, yaitu kita berurutan dari atas. Kita pada kolom 1 baris 1 ini kita asumsikan 85, kita isi 85 karena kita cari biaya minimumnya dari supply dan demand. Kita tidak bisa mengisi 105 dikarenakan bakal overload di supply ini. Maka kita isi yaitu 85. Apabila sudah terisi penuh 85, maka pada
kolom ini yaitu tujuan 2, tujuan 3 pada gudang satu tidak bisa dipenuhi dikarenakan sudah terpenuhi pada tujuan satu. Lalu apabila sudah terpenuhi, mari langsung kita pindah ke bawah, yaitu kita alokasikan yaitu 20. Kenapa 20? Dikarenakan 85 ditambah 20 yaitu hasilnya 105. Kita tidak dapat mengisi misalkan 25 tidak bisa ataupun 125 karena bakal overload di demand-nya. Nah, apabila sudah kita penuhi atau isi, kita pindah ke kolom berikutnya yaitu kita isi 105 dikarenakan 105 tambah 20 yaitu 125. Nah, sampai ke bawah yaitu ke data dummy atau ya sudah terpenuhi semuanya. Untuk langkahnya sama, apabila kolom atau baris demand dan supply ini sudah terpenuhi, maka pindah ke baris atau kolom selanjutnya. Maka ini sudah terpenuhi ya semuanya. Untuk jumlah demandnya sudah terpenuhi yaitu 224, 121 ditambah 103. Lalu ke C yaitu tentukan solusi awal menggunakan LCM atau least cost method. Untuk metode ini yaitu kita cari angka yang paling kecil. Kita cari angka yang paling kecil yaitu ada di data dummy, yaitu ada di ini untuk 0. Kita isi langsung 103 ya. Karena kita akan mengisi supply-nya dengan penuh. Kita cari biaya minimumnya. Lalu kita cari angka kecil yang kedua, yaitu berada pada angka 5. Dan sekedar informasi, untuk angka yang kecil ini yaitu untuk hanya langkah-langkahnya saja, bukan isi dari datanya tersebut. Ini hanya langkahnya saja lah. Dan untuk yang kedua, kita menemukan 5 ya. Dari 0 ke 5 dikarenakan di sini tidak ada yang kurang dari 5, maka di sini kita ambil 5 yaitu kita isi 121. Kenapa 121? Karena kita akan memenuhi demand yang ini, tujuan 3. Nah, 224 maka sudah terpenuhi. Lalu kita cari nilai terkecil yang ketiga yaitu ada di gudang 1 tujuan 1 yaitu angka 7. Kita langsung penuhi supply-nya yaitu 85. Lalu kita cari lagi angka terkecilnya yaitu yang ini yang keempat yaitu angka 8. Kita isi dengan 119. Lalu yang kelimanya yaitu kita isi 14. Lalu angka kecil terakhirnya yaitu angka 12. Kita isi dengan 6. Lalu untuk supply dan demand-nya yaitu semuanya sudah terpenuhi. Untuk gudang 1 supply-nya 85 sudah terpenuhi. Lalu untuk gudang 1 tujuan 1 demand-nya juga sudah terpenuhi yaitu 105 totalnya. 85 tambah 6 tambah 14 yaitu 105. Dan yang lainnya. Lalu kita langsung hitung total biaya transportasi dari kedua metode tersebut. Yaitu yang pertama total biaya NWC yang atas ya, yaitu 85 kali 7, di mana cara mengkalikan ini yaitu nah yang ini nih, 85 kali 7 yang atasnya, lalu 20 kali 12, 105 kali 8, sama juga untuk LCM. Tetapi berurutan dari 1, 2, 3 sampai angka kecil terakhir. Nah, untuk NWC ini kita jumlahkan semuanya sampai totalnya yaitu 2448. Untuk NWC kita mendapatkan jumlah 2448. Lalu untuk total biaya LCM yaitu 2294. Itu lebih kecil ya. Dikarenakan LCM ini mencari dari nilainya terkecil dulu, bukan berurutan dari atas sampai ke bawah. Lalu yang tentukan solusi optimal menggunakan modi method. Untuk langkah pertama yaitu menyusun tabel awal hasil dari metode NWC. Yang ini untuk NWC, nah yang ini yang berurutan kita kebawahkan. Nah, kenapa ada nilai baris sama nilai kolom? Dikarenakan untuk modi ini dibutuhkan untuk nilai baris dan kolomnya. Lalu dari mana sih untuk nilai baris dan nilai kolomnya? Kita slide ke bawah. Nah, ini untuk cara menghitungnya, untuk nilai baris dan nilai kolom dengan cara C, IJ sama dengan R, RI. Untuk itu misalkan itu ini kolom 1 baris 1, kolom 1 mohon maaf, baris 1 kolom 2. Lalu G1 ini yaitu
baris 1 kolom 3 dan seterusnya. Kita langsung hitung. Lalu untuk ini kita tetapkan nilai awalnya yaitu R1 sama dengan 0 sebagai acuan dasar. Sel 1 G1 sudah terisi ya untuk ini. Hasilnya K1-nya itu yaitu 7. Bagaimana cara menghitungnya itu? Untuk cara menghitungnya itu R1-nya itu kan tadi udah diasumsikan sama dengan 0. Lalu untuk K1-nya itu yaitu kolom 1. Nah, ini untuk kolom 1 yaitu 7 sama dengan 0. Nah, kita langsung lihat aja untuk K1 sama dengan 7. Lalu kita ke bawah lagi, sel G2 sampai T1 terisi. Untuk K1 ini kita ngambilnya dari ini, dari 7 ya. Kita tambahkan, lalu totalkan semuanya sampai kolom-kolom ini sudah terpenuhi atau yang terisi ini kita sudah jumlahkan. Nah, yang ini untuk yang tidak terisi jangan dulu diapa-apain. Lalu untuk langkah keduanya yaitu menghitung indeks evaluasi sel kosong. Nah, kita hitung untuk indeks yang sel kosong ini, yang ini. Nah, yang ini kan yang tadi kita menghitungnya yang terisi terlebih dahulu. Kalau sekarang yang kosongnya kita kita jumlahkan. Lalu untuk rumusnya yaitu indeks dikurang, kalau yang ini dikurang itu C, IJ dikurang R1 atau baris 1 dikurang kolom 1. Nah, jika masih ada hasil indeks yang bernilai negatif, berarti tabel belum optimal dan alokasi harus digeser. Lalu kita langsung hitung, yaitu sel G1 kurangi T2. Nah, untuk datanya kurang lebih ambil dari yang ini. Itu 13. 13 itu dari mana? Dari atas ini ya. Nah, yang ini, sel kosong ini. 13 dikurang kosong yang tadi. Kosong dari mana? Dari R1 kita asumsikan 0. Nah, yang ini dikurang 3 sama dengan 10. Lalu kita sama kolom atau sel kosong yang lainnya juga dikurangkan sampai ada negatif terbesar. Kita pilih sel ini untuk diisi. Lalu langkah yang ketiga yaitu melakukan pergeseran alokasi atau looping atau skipping tune. Kita buat jalur tertutup atau loop yang dimulai dari sel terpilih G4 sampai T1 itu ditambah dan melompati sel-sel terisi secara bergantian tanda plus dan min atau kurang. Yaitu untuk ininya kurang lebih gini ya. G4 dikurang T1 itu ditambah. Lalu G2 dikurang T1 dikurang. Lalu G2 kurang T2 dan sampai G4 kurang T3. Lalu pilih nilai terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu dari sel G2 dikurang T1 sama dengan 20, G3 kurang T2 14, dan G4 kurang T3 103. Untuk nilai terkecilnya adalah 14. Nah, yang ini ya, G3 T2 14. Lalu tambahkan 14 ke sel bertanda plus dan kurangi 14 dari sel bertanda kurang atau min. Lalu langkah yang keempat yaitu menyusun tabel baru atau tabel optimal ya. Lalu untuk ini yaitu setelah dilakukan pergeseran sebesar 14 unit, kita susun tabel baru dan hitung kembali nilai R, nilai baris, dan K. Untuk K ini kolom yang baru. Nah, untuk 14 ini kita kasih ke ini, ke dummy. Untuk alirannya sebenarnya ini ya, dari atas ke bawah, ke atas, lalu ke kanan, mohon maaf, ke kanan sebelah sini, lalu ke bawah gitu untuk alirannya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita uji kembali semua sel kosong dengan nilai R, baris, dan K yang baru ini. Kita uji yaitu sel G1 kurang T2 sama dengan 13 kurangi kosong kurang 3 yaitu sama dengan 10. Lalu semuanya kita hitung. Nah, dikarenakan seluruh indeks evaluasi sel kosong sudah bernilai positif atau tidak ada negatif, maka distribusi alokasi di atas telah benar-benar optimal. Berarti untuk metode modi ini yang kolom kolom atau tabel ini sudah optimal ya dikarenakan tidak ada nilai negatif untuk perhitungannya. Nah, untuk perhitungan baris dan kolomnya. Lalu kita hitung total biaya minimum transportasi yaitu total biayanya 85 kali 7. Untuk data ini hampir sama ya untuk menjumlahkannya 85 kali 7 yang ini 85 kali 7
lalu 6 kali 12, 119 kali 8, dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yaitu 2294 dari metode MODI ini. Lalu yang G yaitu berikan interpretasi hasil yang diperoleh. Untuk meminimalkan biaya pengiriman menjadi 2294, perusahaan harus mendistribusikan yaitu 85 unit dari G1 ke T1. Nah, yang ini. Lalu 6 unit dari G2 ke T1, 119 unit dari G2 ke T2, lalu 135 unit dari G3 ke T3. Sedangkan kekurangan sisa demand di T1 sebesar 14 unit dan T3 sebesar 89 unit diasumsikan tidak terpenuhi atau dipenuhi oleh gudang fiktif. Lalu kita langsung ke soal yang kedua yaitu tentang CPM atau Critical Path Method dengan basis poin 50. Nah, itu untuk kasusnya itu tentang penjadwalan proyek. Di sini ada sebuah proyek untuk pengamanan sistem informasi memiliki aktivitas berikut. Durasi setiap aktivitas ditentukan oleh digit NIM Anda. Untuk digit NIM kurang lebih sama ya, seperti sebelumnya ini digit NIM, atau datanya sudah saya tambahkan semuanya dengan NIM saya. Lalu ada aktivitas A dengan durasinya yaitu 5 hari. Aktivitas B dengan durasi 8 hari. Lalu aktivitas C dengan durasi 8, dan untuk aktivitas C ini harus ada aktivitas A dulu atau pendahulunya, maka baru bisa ke aktivitas C, dan seterusnya juga sama. Lalu untuk pertanyaannya yaitu gambarkan network diagram proyek, yaitu diagram jaringan mempresentasikan urutan suatu pekerjaan dalam sebuah proyek dengan tanda panah yang menunjukkan arah aliran. Konfigurasi diagramnya adalah sebagai berikut. Untuk diagramnya mohon maaf belum bisa dapat saya gambarkan ya, dikarenakan saya kendala waktu. Lalu kita asumsikan aja seperti flowchart seperti ini, penjelasan flowchart. Lalu untuk titik mulainya atau startnya itu bercabang ke aktivitas A dan B. Start lalu A ke B. Lalu aktivitas A menjadi syarat mutlak untuk aktivitas C dan D. Lalu aktivitas B menjadi syarat mutlak untuk aktivitas E dan E. Setelah C dan D selesai, baru G bisa dimulai, dan setelah E dan F selesai, baru H bisa dimulai. Terakhir, setelah G dan H selesai, aktivitas I dilaksanakan hingga proyek selesai. Lalu soal berikutnya, tentukan nilai ES, early start, dan early finish untuk seluruh aktivitas, dan untuk C ini yaitu tentukan nilai LS dan LF untuk seluruh aktivitas. Kita langsung jadikan satu aja ya jawabannya. Untuk early start ini adalah waktu mulai paling awal. Lalu early finish ini adalah waktu selesai paling awal. Lalu LS ini adalah waktu paling lambat kegiatan dimulai. Dan LF adalah waktu paling lambat kegiatan diselesaikan. Perhitungan maju yaitu forward pass untuk ES dan EF. Nah ini EF, ES dan EF. Lalu perhitungan mundur backward pass untuk LS dan LF. Nah yang ini. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita masukkan dulu data-datanya ke tabel berikut ini. Untuk aktivitas A dengan durasinya yaitu 5 hari ya, sebelum 5 hari. Untuk early start-nya yaitu dimulai dari 0 karena hari pertama, yaitu untuk mendapatkan nilai EF ini adalah early start ditambah durasi. Nah, untuk early start ini 0 ditambah 5 berarti 5. Lalu untuk aktivitas B yaitu 8 ditambah 0 sama dengan 8. Lalu aktivitas C yaitu 13 tambah mohon maaf, 5 ditambah 8 sama dengan 13, dan selanjutnya yang ini. Lalu untuk LS ini yaitu LF dikurangi durasi. Nah, untuk LF ini kita hitung dulu dari bawah. 35 hari. Nah, yang ini kan ini sebelumnya udah dijumlahkan semuanya, dan untuk finishnya yaitu pada aktivitas I yaitu 35 hari. Maka kita asumsikan untuk red finishnya itu 35. Nah, untuk LS ini yaitu LF dikurangi durasi. LF ini yaitu ini 35 dikurangi 28. Mohon maaf, 35 dikurangi durasi berarti 3 dikurangi 7, maka hasilnya 28. Lalu 28 dikurangi 10, maka hasilnya 18, dan seterusnya. Lalu yang D, hitung total float setiap aktivitas. Total float atau TF dihitung dari selisih LS
ES atau LF kurangi EF. Lalu untuk aktivitas A yaitu 5 kurangi 0 sama dengan 5. B 0 kurangi 0 sama dengan 0. Lalu untuk C 14 kurangi 5 yaitu 9 dan D 10 kurang 5 yaitu 5 dan seterusnya. Lalu untuk soal berikutnya itu tentukan jalur kritis atau critical path dan yang F hitung total durasi proyek. Untuk jalur kritis ini adalah jalur terpanjang yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, di mana nilai slack atau total float pekerjaan tersebut sama dengan 0. Berdasarkan nilai total float 0 pada tabel di atas, jalur kritisnya adalah B, F, H, sampai I dengan total durasi penyelesaian proyek yaitu selama 35 hari. Yang ini ya, berarti yang 0 ini berarti tidak ada keterlambatan. Lalu jika salah satu aktivitas kritis mengalami keterlambatan 3 hari, jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap penyelesaian proyek. Untuk aktivitas kritisnya yaitu untuk B, F, H, dan I adalah aktivitas yang tidak memiliki kelonggaran waktu sama sekali. Karena total floatnya sama dengan 0, jika salah satu dari aktivitas tersebut mengalami keterlambatan selama 3 hari, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan akan ikut mundur secara linear selama 3 hari. Proyek yang semula dijadwalkan selesai dalam 35 hari akan membengkak menjadi 38 hari. Keterlambatan pada jalur kritis tidak dapat dikompensasi kecuali ada penambahan sumber daya atau crashing. Lalu ini ada soal yang ketiga yaitu bonus untuk analisis konseptual. Basis poinnya yaitu 10 poin. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan metode transportasi dan assignment. Untuk metode transportasi ini bertujuan mengatur distribusi produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan meminimalkan total biaya pengiriman. Jumlah pasukan atau supply dan permintaan demand pada tiap titik bisa bernilai banyak atau bervariasi. Sebaliknya, metode assessment atau penugasan merupakan kasus khusus dari transportasi di mana alokasinya bersifat satu ke satu. Metode ini memasangkan satu sumber daya, misal satu pekerja atau mesin, secara tepat ke satu tugas spesifik dengan tujuan mengoptimalkan efisiensi, biaya, atau waktu. Lalu soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan CPM dan PRT. CPM ini yaitu metode yang telah kita tadi jelaskan yaitu Critical Path Method, yaitu menggunakan pendekatan deterministik, di mana durasi setiap aktivitas dianggap sudah pasti dan diketahui secara akurat berdasarkan pengalaman masa lalu. Fokus utamanya adalah optimalisasi biaya dan trade-off waktu. Sementara itu, PERT atau Programming Evaluation and Review Techniques menggunakan pendekatan probabilistik untuk proyek baru yang durasinya belum pasti. PERT memakai 3 estimasi waktu untuk setiap aktivitas. Yang pertama yaitu waktu optimis, yaitu dengan dilambangkan A, paling mungkin M, dan pesimis B, guna menghitung nilai harapan dan variance durasi proyek. Lalu soal yang terakhir yaitu nomor 3, jelaskan perbedaan jalur kritis dan jalur non-kritis. Jalur kritis adalah jalur terpanjang dalam jaringan proyek yang menentukan durasi total penyelesaian proyek tercepat. Aktivitas di jalur ini memiliki nilai kelonggaran waktu 0 atau total float sama dengan 0, sehingga keterlambatan 1 hari saja pada jalur ini akan langsung menunda penyelesaian seluruh proyek. Jalur non-kritis adalah jalur alternatif yang terdiri dari aktivitas dengan nilai kelonggaran waktu lebih dari 0 atau total float lebih besar dari 0. Aktivitas di jalur ini dapat ditunda atau diperlambat dalam batas waktu tertentu atau slack tanpa mempengaruhi tanggal akhir penyelesaian proyek. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata ataupun kurang jelas saya menjelaskannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.